Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Narju minkum fi sihatil badan, sihatil aqli wa sihatil fi aunillahi fi himayatillahi. Tayyib. Fi hadad dars narju nurid an nata'allam an jumlah al-ismiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah ismiyah. Mahiyal jumlah ismiyah. Apa yang disebut dengan jumlah ismiyah itu? Coba kita perhatikan slide-slide berikut ini. Jumlah ismiyah adalah susunan dua kata. Jumlah ismiyah itu berarti kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia jumlah itu kalimat. Sementara dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Jadi Anda jangan terbingungkan dengan istilah-istilah ini. Anda harus sudah memahaminya. Jadi jumlah dalam bahasa Arab itu sama dengan kalimah di dalam bahasa Indonesia. Sementara kalimah di dalam bahasa Arab itu adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, jumlah ismiyah itu susunan dua kata yang diawali dengan kata benda. Maka kemudian disebut dengan ismiyah atau benda. Jumlah ismiyah berarti jumlah yang diawali dengan kata benda. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata, yaitu mubtada dan khobar. Ya. Mubtada sendiri itu apa? Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kata. Biasanya terdapat di awal kata karena kalau Anda nanti mempelajarinya tingkat lanjut bisa saja mubtada itu diakhirkan, khobar diawalkan, begitu ya. Kemudian khobar sendiri apa? Khobar itu adalah sebuah kata atau lafadz yang menyempurnakan mubtada. Tanpa khobar mubtada tidak ada apa-apanya. Tanpa khobar bukanlah suatu jumlah, bukan suatu kalimat. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari macam-macam mubtada dulu karena terdiri dari dua hal, mubtada dan khobar. Kita pelajari dulu mubtadanya, macam-macam mubtada. Mubtada ada dua jenis, ada yang mubtada mabni dan ada yang mubtada mu'rab. Apa itu mubtada mabni? Mubtada mabni itu tetap. Artinya isim yang harokat akhirnya atau bentuknya tidak mengalami perubahan walaupun diletakkan pada posisi yang berbeda dalam ragam kalimat. Letaknya di mana-mana tetap, maka kemudian disebut dengan mabni. Contoh, kita lihat kata hada yang digaris bawah, hada jadidun. Kalimat ketiga, qara'tu hada. Fi hada qisasun. Ya. Coba perhatikan kata hada di kalimat pertama, kedua dan ketiga. Semua bentuknya sama, tidak berubah, padahal posisinya di ragam kalimat berbeda-beda. Ya. Di kalimat pertama ia menjadi subjek. Di kalimat kedua ia menjadi objek. Sementara di kalimat ketiga ia didahului dengan harful jar. Ya. Hadza tidak berubah kalimat hadza. I'rabnya, i'rab itu bunyi harokatnya meskipun berbeda posisinya. Oke. Nah, sekarang macam-macam mubtada mabni. Apa itu? Artinya kita mempelajari subjek ya. Subjek dari mubtada, dari isim mabni. Nah, itu antara lain adalah yang pertama isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti orang. Di situ ada 14. Anda bisa pelajari. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu bisa jadi objek,
mubtada semuanya. Kemudian ada isim syartiyah. Nah, isim syartiyah itu contohnya adalah in, idza, begitu. Syartiyah itu artinya apa? Bersyarat. Biasanya ada dua kalimat. Jika titik-titik maka. Nah, itu adalah syartiyah. Kemudian termasuk isim mabni adalah isim isyarah, kata tunjuk. Nah, contohnya hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i dan sebagainya. Ada lagi isim istifham atau kata tanya. Ya, mata. Jadi istifham itu kata istifham itu bisa jadi mubtada juga. Kemudian yang selanjutnya adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah kata benda yang menghubungkan dua kata. Biasanya memberikan gambaran atau penjelasan atau sifat. Ya, contohnya adalah alladzi untuk dia laki-laki, alladzani untuk dua orang laki-laki, kemudian alladzina untuk tiga orang laki-laki atau banyak. Lalu ada allati, allatani, allatina, allataini. Ya. Nah, jenis mubtada yang kedua adalah setelah isim mabni adalah isim mu'rab. Isim mu'rab itu adalah kata benda atau isim yang harokat akhirnya bisa berubah karena perubahan posisi atau pengaruh kata lain dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya ini. Contoh yang diwarnai merah, Alkitabu. Ya. Alkitabu kathifun. Buku itu tebal. Nah, maka buku itu menjadi tandanya dhammah. Alkitabu, dhammah. Ia marfu, tandanya dhammah karena dia sebagai subjek atau mubtada. Ya. Kalimat kedua, ishtaraitu alkitabah. Aku membeli sebuah buku. Perhatikan harokat akhirnya anak-anak. Dari alkitabu di kalimat pertama berubah menjadi alkitabah di kalimat kedua. Tandanya berubah menjadi fathah. Ia pada posisi mansub karena dia objek atau maf'ul bih. Kemudian kalimat yang ketiga ada aqra'u syai'an minal kitabi. Dari dhammah berubah menjadi fathah, sekarang berubah lagi dengan kasrah. Ya. Karena kedudukan al-kitabi itu adalah majrur. Karena kenapa? Didahului atau ia terletak setelah huruf harfu min. Nah, ini termasuk apa namanya? Nah, sekarang coba kita perhatikan, ini adalah contoh-contoh mubtada yang berasal dari isim mu'rab. Ya. Kalimatnya ada Muhammadun tabibun. Mubtadanya apa? Muhammad. Jenis mubtadanya mu'rab karena bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, ya kan? Khabarnya tabibun. Kemudian kalimat kedua, al-ustadzu maridun. Pak guru itu sakit. Nah, mubtadanya adalah al-ustadzu. Jenis mubtadanya isim mu'rab karena al-ustadzu bisa saja berharokat lain di lain tempat, bisa al-ustadza, bisa al-ustadzi. Lalu ada kalimat ketiga, Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Mubtadanya adalah Zaid, betul. Jenisnya tetap mu'rab. Khobarnya qaimun. Demikian juga kedua kalimat ini. Nah, sekarang kita menginjak kepada khobar anak-anak. Apa itu khobar? Di sini kalau kita mempelajari khobar di depan itu adalah penyempurna sebuah mubtada. Di sini ada 3 jenis khobar. Ada 3 jenis khobar, yaitu khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhu jumlah. Namun pada kesempatan kali ini karena terbatasnya waktu, kita akan mempelajari
khobar mufrad dan khobar syibhu jumlah. Di lain kesempatan yang akan datang kita akan mempelajari khusus untuk mempelajari khobar jumlah ini. Khobar mufrad itu apa? Kita kenal mufrad itu adalah satu, tunggal. Nah, kalau dua, musanna. Kalau banyak, jamak. Jadi khobar mufrad adalah khobar satu kata. Di situ hanya ada satu kata, tidak ada terselip kata-kata lain. Atau seringkali disebut ghairu jumlah, bukan kalimat. Karena hanya satu kata. Bagaimana kita akan menyebut satu kata itu jumlah, satu kata itu kalimat kalau hanya satu kata? Tidak bisa, tidak ada kata yang lain, tidak ada penjelas yang lain. Contoh sekarang, kalimat huwa muslimun. Huwa muslimun, mubtada'nya huwa, jenis mubtada'nya dhamir, khabarnya muslimun. Muslimun adalah satu kata, tidak ada yang terselip, yang tersembunyi di kata-kata muslim itu. Jenis khabarnya menjadi ghairu jumlah atau mufrad. Kemudian kalimat kedua, huma muslimani, mubtada'nya dhamir huma, jenisnya dhamir, ya. Kemudian khabarnya muslimani, jenis khabarnya ghairu jumlah atau mufrad. Demikian kalimat di bawahnya juga. Anda perhatikan bahwa kalimat-kalimat ini berbeda tingkatannya. Perhatikan contoh, huwa muslimun dan huma muslimani. Huwa itu tunggal, ya, dia laki-laki tunggal, seorang muslim. Maka khobarnya adalah juga tunggal. Kalau mubtada'nya tunggal, khobarnya tunggal. Kemudian kalimat kedua, huma itu ada mengandung makna dua orang laki-laki. Maka khobarnya pun harus mengimbangi atau mengikuti bentuk mubtada'nya, yakni juga mustanna, dua orang, muslimani. Tapi tetap jenis khobarnya itu tunggal, ya, tetap mufrad. Cuman jenis kata itu adalah mustanna. Demikian juga kalimat yang ketiga, hum muslimuna, ya. Hum itu dhamir yang mengandung makna banyak, mereka. Sementara khobarnya juga harus mengimbangi mubtada'nya, jenisnya juga jamak, begitu. Demikian juga kalimat-kalimat di bawah ini. Di slide berikutnya ini, cuman ini jenis katanya adalah muannas. Hiya huma hunna. Maka khobarnya pun harus muslimatun, muslimatani, muslimatun. Harus mengimbangi mubtada'nya. Jadi khobar harus mengimbangi mubtada'nya dalam jenis kata. Oke, sekarang kita menginjak pada khobar syibhu jumlah. Apa itu syibhu jumlah? Dari istilah syibhu jumlah, jumlah itu tetap tadi kalimat, syibhu itu mirip. Jadi khobar syibhu jumlah adalah khobar yang terdiri dari dua kata, ya, atau mirip jumlah karena terdiri dua kata. Tetapi bukan jumlah kalimat atau bukan jumlah karena syarat-syarat kalimat belum terpenuhi. Hanya sebagian saja terpenuhi kalimat, yaitu dua kata. Sudah ada dua kata tapi bukan kalimat. Coba kita lihat contohnya. Nah, yang termasuk khobar syibhu jumlah itu adalah jar dan majrur. Jar itu harfu jar, majrurnya isim yang dikenai isim harfu jar. Ala atau alal maktabi ini termasuk syibhu jumlah karena sudah dua kata, tapi dia belum kalimat atau belum jumlah yang sempurna, ya, belum kalimat atau jumlah yang sempurna, ya. Ala harfu jar, sedangkan al maktabi harokatnya berubah menjadi kasrah, itu isim majrur karena didahului dengan ala. Syibhu jumlah yang kedua adalah dhorof dan mudhof ilaih.
Ya, dzaraf itu adalah kata penunjuk atau keterangan tempat. Dzaraf makan terutama di sini. Dzaraf makan. Makan itu tempat. Kata keterangan tempat. Jadi amamal madrasati, di depan sekolah. Ini dua kata, alal maktabi dan amamal madrasah, bisa menjadi khobar. Kita lihat coba contoh-contoh kalimatnya. Al-ajalatu minal matati, ya kan? Mubtada'nya al-ajalah. Jenis mubtada'nya isim mu'rab. Khobarnya terdiri dari dua kata, syibhul jumlah minal matati. Nah, jenis khobarnya, jenis minal matati itu adalah jarun wa majrurun, ya. Maknanya apa itu anak-anak? Ban itu terbuat atau dari karet. Kemudian kalimat kedua, al baitu amamal masjidi. Maaf, itu harokatnya salah. Amamal masjidi harusnya kasroh. Nah, mubtada'nya adalah al baitu. Jenis mubtada'nya isim mu'rab. Khobarnya amamal masjid. Di sini penulisannya benar. Jenis khobarnya adalah dzarfun wa mudhafun ilaihi. Ya, dzarfun wa mudhafun ilaihi. Yang dzarafnya mana? Amama. Mudhaf ilaihnya ya al masjidi. Oke. Rumah itu di depan masjid. Oke. Anak-anak, ketika kita mempelajari mubtada khobar atau jumlah ismiyah sampai pada khobar syibhu jumlah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah ismiyah adalah kalimat atau jumlah yang diawali dengan kata benda. Namanya jumlah ismiyah, maka diawali dengan isim. Ya. Kemudian jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Kata benda yang mengawali jumlah ismiyah itu disebut dengan mubtada. Sementara khobar adalah penyempurna mubtada, ya. Nah, khobar, mubtada adalah kata benda di awal kalimat dan khobar adalah kata penyempurna. Tanpa khobar, mubtada bukanlah mubtada, hanya kata biasa, hanya kata isim biasa. Kita masih akan bertanya-tanya mestinya kalau tanpa khobar, ya. Mungkin begitu yang bisa kita sampaikan anak-anak. Kalau belum difahami, silahkan tanyakan lewat WhatsApp mungkin, sehingga kita bisa diskusi dari situ. Atau kita akan sampaikan, kita akan unggah bahan ajar ke e-learning yang berupa Word, sehingga Anda bisa membaca lebih leluasa tanpa khawatir akan kuota. Begitu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.